Pada suatu malam yang terang benderang, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana, menikmati cahaya bulan yang bersinar dengan indahnya. Ia memandangi rembulan dengan kagum dan berkata dalam hati, "Alangkah indahnya bulan ini. Seandainya aku bisa memilikinya sendiri." Sebuah ide pun muncul dalam benaknya. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang terkenal licik dan penuh akal. Maka keesokan harinya, ia mengundang Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan raja, Harun al-Rasyid berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Aku ingin engkau mencuri bulan dan membawanya kepadaku. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah besar. Tapi jika kau gagal, hukuman berat menantimu." Abu Nawas menggaruk kepalanya, pura-pura bingung. Ia tahu bahwa mencuri bulan adalah hal yang mustahil. Tetapi, ia juga tahu bahwa raja pasti hanya ingin mengujinya. "Saya akan mencuri bulan untukmu. Berikan saya waktu 3 hari. Raja tersenyum puas. Ia penasaran bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan tugas yang mustahil ini. Sementara itu, Abu Nawas pun pulang ke rumahnya dan mulai memikirkan cara untuk menyelesaikan tantangan aneh dari sang raja. Ia duduk termenung di bawah cahaya bulan, berpikir keras. "Bagaimana caranya aku bisa membawa bulan ke hadapan raja?" gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan ke pasar dan membeli sebuah ember besar yang dalam. Ia lalu mengisinya dengan air dan membawanya ke tempat yang gelap. Saat malam tiba dan bulan bersinar terang, ia meletakkan ember berisi air itu di bawah cahaya bulan. Pantulan bulan tampak jelas di permukaan air. Abu Nawas tersenyum puas. "Inilah bulan yang akan kuberikan kepada raja," katanya sambil tertawa kecil. Pada hari yang dijanjikan, Abu Nawas membawa ember berisi air itu ke istana dengan hati-hati. Ia memastikan agar tidak ada riak yang menghancurkan pantulan bulan di dalamnya. Setibanya di hadapan Raja Harun al-Rasyid, ia bersujud dan berkata, "Baginda, sesuai perintahmu, aku telah mencuri bulan dan membawanya kepadamu." Raja Harun al-Rasyid mengerutkan dahi. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh selidik. "Di mana bulan itu?" tanyanya. Abu Nawas lalu menunjukkan ember itu kepada raja. Dengan hati-hati, ia mendorong raja agar melihat ke dalam ember. Raja Harun al-Rasyid terkejut melihat bulan tampak mengambang di dalam air. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Aku tidak menyangka kau bisa menemukan cara untuk mencuri bulan." Para penasihat raja yang menyaksikan kejadian itu ikut tertawa. Tetapi ada juga yang merasa iri dengan kecerdikan Abu Nawas. Salah satu dari mereka berkata, "Baginda, Abu Nawas hanya mempermainkanmu. Ia tidak benar-benar mencuri bulan." Namun, Raja Harun al-Rasyid justru semakin terhibur. Justru itulah yang membuatnya istimewa. "Aku tidak meminta hal yang masuk akal, tapi Abu Nawas tetap menemukan cara untuk memenuhi permintaanku. Itulah bukti kecerdasannya," katanya. Sebagai hadiah atas kecerdikannya, Raja Harun al-Rasyid memberikan Abu Nawas sekantong emas dan memerintahkannya untuk tetap tinggal di istana selama beberapa hari untuk menikmati jamuan istana. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan gembira dan berterima kasih kepada raja. Setelah peristiwa itu, kisah kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mencuri bulan menjadi perbincangan di seluruh negeri. Banyak orang yang kagum dengan kepintarannya dan menjadikannya inspirasi bahwa setiap masalah, seaneh apapun, pasti ada jalan keluarnya jika dipikirkan dengan akal yang cerdik. Maka, malam itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati senang. Ia memandang langit dan tersenyum kepada bulan yang masih bersinar di atas sana. "Meskipun aku telah mencurimu untuk raja, kau tetap berada di tempatmu
menerangi dunia, katanya pelan. Dan dengan itu, ia pun tidur nyenyak, menanti tantangan baru dari sang raja di hari-hari berikutnya. Di sebuah kota yang makmur di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rashid, hiduplah seorang saudagar kaya raya yang terkenal sangat serakah. Ia tidak pernah puas dengan kekayaannya dan selalu mencari cara untuk memperkaya diri, meskipun harus menipu atau mencurangi orang lain. Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya, karena ia memiliki banyak pengaruh di kalangan pejabat kerajaan. Suatu hari, saudagar itu mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas dan merasa tertantang untuk mengujinya. Ia berpikir, jika aku bisa mempermalukan Abu Nawas, maka semua orang akan melihatku sebagai orang yang lebih cerdik. Maka, ia pun pergi ke istana untuk menghadap Raja Harun al-Rashid dan menyampaikan sebuah usulan. Baginda, kata saudagar itu dengan nada licik, aku ingin memberikan Abu Nawas sebuah tantangan. Jika ia berhasil, aku akan memberinya 100 keping emas. Namun, jika ia gagal, ia harus menyerahkan seluruh hartanya kepadaku. Raja yang mengetahui kelicikan saudagar itu hanya tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan mengundang Abu Nawas untuk mendengar tantanganmu. Tetapi, jangan menyesal jika kau yang nanti tertipu. Ketika Abu Nawas tiba di istana, saudagar itu menyampaikan tantangannya. Abu Nawas, aku ingin kau membawakan aku angin dalam sebuah kantong. Jika kau berhasil, aku akan memberikanmu 100 keping emas. Tapi jika gagal, kau harus menyerahkan semua hartamu kepadaku. Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. Ia tahu bahwa saudagar itu mencoba menipunya, tetapi ia juga tahu bahwa ia bisa membalikkan keadaan. Baiklah, kata Abu Nawas, beri aku waktu 1 hari untuk memenuhi tantanganmu. Besok aku akan kembali dengan angin dalam sebuah kantong. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana, membawa sebuah kantong kulit yang terikat erat. Ia berjalan dengan penuh percaya diri ke hadapan saudagar serakah itu dan menyerahkan kantong tersebut. Di dalam kantong ini, ada angin yang kau minta, kata Abu Nawas dengan senyum misterius. Sekarang, buka dan rasakan sendiri. Saudagar itu, yang yakin bahwa Abu Nawas hanya bermain-main, segera membuka kantong tersebut. Begitu kantong terbuka, tiba-tiba Abu Nawas meniupkan udara kuat ke wajah saudagar itu. Nah, rasakan anginnya, kata Abu Nawas sambil tertawa. Seluruh hadirin di istana, termasuk Raja Harun al-Rashid, meledak dalam tawa. Saudagar itu merah pada menahan malu. Ia tidak bisa membantah bahwa Abu Nawas memang telah memberinya angin dalam kantong sesuai dengan permintaannya sendiri. Namun, karena keserakahannya, saudagar itu tidak mau kalah begitu saja. Ini hanya trik, katanya marah. Aku ingin sesuatu yang nyata, bukan sekadar permainan kata. Raja Harun al-Rashid mengangkat tangan untuk menenangkan situasi. Saudagar, engkau sendiri yang meminta angin dalam kantong, dan Abu Nawas telah memenuhinya dengan caranya yang cerdik. Sesuai kesepakatan, sekarang kau harus memberikan 100 keping emas kepadanya. Saudagar itu menggertakkan giginya. Ia merasa tertipu, tetapi tidak bisa membantah keputusan raja. Dengan berat hati, ia menyerahkan sekantong emas kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas belum puas. Ia ingin memberi pelajaran lebih bagi si saudagar serakah, agar tidak lagi menipu orang lain. Maka, ia berkata kepada raja, Baginda, aku rasa saudagar ini memiliki harta yang terlalu banyak, hingga ia ingin merampas milik orang lain. Mengapa tidak kita lakukan keadilan bagi rakyat? Raja Harun al-Rashid mengangguk, mengerti maksud Abu Nawas. Wahai saudagar, engkau sudah banyak mengambil dari rakyat dengan cara yang tidak jujur. Maka sebagai hukuman, aku perintahkan agar separuh hartamu disumbangkan kepada fakir miskin. Saudagar itu terbelalak. Baginda, jangan, ini tidak adil, protesnya. Tetapi raja hanya tersenyum. Ketidakadilan adalah ketika orang kaya
serakah menindas orang miskin. Aku hanya mengembalikan keseimbangan. Maka, dengan enggan, saudagar itu harus menyerahkan sebagian hartanya untuk membantu rakyat. Para penduduk pun bersorak gembira atas keputusan tersebut. Mereka bersyukur karena akhirnya ada keadilan bagi mereka. Setelah peristiwa itu, saudagar serakah tersebut tidak lagi berani menipu atau mencurangi orang lain. Ia menyadari bahwa keserakahannya justru membawanya pada kehancuran. Sementara itu, Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdik, tetapi juga memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil. Di malam harinya, Abu Nawas duduk di rumahnya sambil menghitung kepingan emas yang diperolehnya. Ia tersenyum puas. Terkadang, keadilan memang harus ditegakkan dengan cara yang cerdik, katanya sambil menikmati tehnya yang hangat. Dan demikianlah, Abu Nawas sekali lagi berhasil menipu seorang penipu dan memenangkan keadilan bagi banyak orang. Di sebuah kota yang makmur di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rashid, hiduplah seorang saudagar kaya raya yang terkenal sangat serakah. Ia tidak pernah puas dengan kekayaannya dan selalu mencari cara untuk memperkaya diri. Meskipun harus menipu atau mencurangi orang lain, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya karena ia memiliki banyak pengaruh di kalangan pejabat kerajaan. Suatu hari, saudagar itu mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas dan merasa tertantang untuk mengujinya. Ia berpikir, jika aku bisa mempermalukan Abu Nawas, maka semua orang akan melihatku sebagai orang yang lebih cerdik. Maka, ia pun pergi ke istana untuk menghadap Raja Harun al-Rashid dan menyampaikan sebuah usulan. Baginda, kata saudagar itu dengan nada licik, aku ingin memberikan Abu Nawas sebuah tantangan. Jika ia berhasil, aku akan memberinya 100 keping emas. Namun, jika ia gagal, ia harus menyerahkan seluruh hartanya kepadaku. Raja yang mengetahui kelicikan saudagar itu hanya tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan mengundang Abu Nawas untuk mendengar tantanganmu. Tetapi, jangan menyesal jika kau yang nanti tertipu. Ketika Abu Nawas tiba di istana, saudagar itu menyampaikan tantangannya. Abu Nawas, aku ingin kau membawakan aku angin dalam sebuah kantong. Jika kau berhasil, aku akan memberikanmu 100 keping emas. Tapi jika gagal, kau harus menyerahkan semua hartamu kepadaku. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Ia tahu bahwa saudagar itu mencoba menipunya, tetapi ia juga tahu bahwa ia bisa membalikkan keadaan. Baiklah, kata Abu Nawas, beri aku waktu 1 hari untuk memenuhi tantanganmu. Besok aku akan kembali dengan angin dalam sebuah kantong. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah kantong kulit yang terikat erat. Ia berjalan dengan penuh percaya diri ke hadapan saudagar serakah itu dan menyerahkan kantong tersebut. Di dalam kantong ini ada angin yang kau minta, kata Abu Nawas dengan senyum misterius. Sekarang, buka dan rasakan sendiri. Saudagar itu yang yakin bahwa Abu Nawas hanya bermain-main segera membuka kantong tersebut. Begitu kantong terbuka, tiba-tiba Abu Nawas meniupkan udara kuat ke wajah saudagar itu. Nah, rasakan anginnya, kata Abu Nawas sambil tertawa. Seluruh hadirin di istana, termasuk Raja Harun al-Rashid, meledak dalam tawa. Saudagar itu merah padam menahan malu. Ia tidak bisa membantah bahwa Abu Nawas memang telah memberinya angin dalam kantong sesuai dengan permintaannya sendiri. Namun, karena keserakahannya, saudagar itu tidak mau kalah begitu saja. Ini hanya trik, katanya marah. Aku ingin sesuatu yang nyata, bukan sekadar permainan kata. Raja Harun al-Rashid mengangkat tangan untuk menenangkan situasi. Saudagar, engkau sendiri yang meminta angin dalam kantong, dan Abu Nawas telah memenuhinya dengan caranya yang cerdik. Sesuai kesepakatan, sekarang engkau harus memberikan 100 keping emas kepadanya.
Saudagar itu menggertakkan giginya. Ia merasa tertipu, tetapi tidak bisa membantah keputusan raja. Dengan berat hati, ia menyerahkan sekantong emas kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas belum puas. Ia ingin memberi pelajaran lebih bagi si saudagar serakah agar tidak lagi menipu orang lain. Maka, ia berkata kepada raja, "Baginda, aku rasa saudagar ini memiliki harta yang terlalu banyak hingga ia ingin merampas milik orang lain. Mengapa tidak kita lakukan keadilan bagi rakyat?" Raja Harun al-Rashid mengangguk, mengerti maksud Abu Nawas. "Wahai saudagar, engkau sudah banyak mengambil dari rakyat dengan cara yang tidak jujur. Maka, sebagai hukuman, aku perintahkan agar separuh hartamu disumbangkan kepada fakir miskin." Saudagar itu terbelalak. "Baginda, jangan, ini tidak adil," protesnya. Tetapi raja hanya tersenyum. Ketidakadilan adalah ketika orang kaya serakah menindas orang miskin. Aku hanya mengembalikan keseimbangan. Maka, dengan enggan, saudagar itu harus menyerahkan sebagian hartanya untuk membantu rakyat. Para penduduk pun bersorak gembira atas keputusan tersebut. Mereka bersyukur karena akhirnya ada keadilan bagi mereka. Setelah peristiwa itu, saudagar serakah tersebut tidak lagi berani menipu atau mencurangi orang lain. Ia menyadari bahwa keserakahannya justru membawanya pada kehancuran. Sementara itu, Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdik, tetapi juga memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil. Di malam harinya, Abu Nawas duduk di rumahnya sambil menghitung kepingan emas yang diperolehnya. Ia tersenyum puas. Terkadang, keadilan memang harus ditegakkan dengan cara yang cerdik, katanya sambil menikmati tehnya yang hangat. Di sebuah kota di kerajaan Baghdad, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya. Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Ibrahim mendatanginya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Abu Nawas, aku membutuhkan bantuanmu. Ada seorang saudagar yang berutang kepadaku dalam jumlah besar, tetapi dia terus menghindar dan tidak mau membayarnya. Aku sudah mencoba menagih berkali-kali, tetapi dia selalu memiliki alasan untuk menunda pembayaran." Abu Nawas mengangguk mendengarkan. "Siapa nama saudagar itu dan bagaimana perjanjian utangnya?" "Namanya saudagar Harun. Dia meminjam uang 500 keping emas dariku setahun yang lalu. Saat itu, dia berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 6 bulan. Tetapi sampai sekarang, dia selalu menghindar ketika aku mencoba menagihnya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana," kata Ibrahim dengan nada putus asa. Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Tetapi aku perlu berpikir bagaimana caranya membuat saudagar Harun membayar utangnya tanpa ada paksaan." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar dan mendengar banyak orang berbicara tentang Harun. Rupanya, Harun memang dikenal sebagai orang yang licik dan sering berjanji, tetapi tidak pernah menepati. Beberapa pedagang bahkan mengaku pernah mengalami hal serupa dengan Ibrahim. Setelah mengumpulkan cukup informasi, Abu Nawas mendatangi Harun di tokonya. "Wahai saudagar Harun, aku datang membawa kabar baik untukmu," katanya dengan penuh semangat. Harun yang awalnya curiga, menjadi penasaran. "Kabar baik apa itu, Abu Nawas?" "Aku mendengar bahwa engkau adalah saudagar yang sangat dermawan dan bijaksana. Banyak orang yang membicarakan kebaikan hatimu, dan aku ingin meminta bantuanmu untuk sebuah hal yang sangat penting." Jawab Abu Nawas. Harun terkejut dan tersenyum puas. "Oh, begitu. Katakanlah, bantuan seperti apa yang kau butuhkan dariku?" Abu Nawas kemudian berkata, "Aku sedang mengadakan acara besar untuk membantu fakir miskin. Tetapi agar acara ini berhasil, aku membutuhkan seseorang yang bisa menjadi contoh bagi orang lain
seseorang yang dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Harun semakin tertarik dan mulai merasa bangga. Jadi, kau ingin aku menjadi orang itu? Tepat sekali. Dan untuk membuktikan kemurahan hatimu, aku ingin meminta bantuanmu dalam bentuk sumbangan. Tidak perlu terlalu besar. Cukup dengan jumlah yang kira-kira bisa membuat orang percaya bahwa kau benar-benar seorang yang murah hati dan bisa dipercaya. Misalnya, 500 keping emas, ujar Abu Nawas sambil tersenyum licik. Wajah Harun langsung berubah. Ia sadar bahwa jumlah itu sama persis dengan hutangnya kepada Ibrahim. Abu Nawas, aku pikir ini bukan waktu yang tepat untuk menyumbang sebesar itu. Aku masih harus mengatur keuanganku, katanya gugup. Abu Nawas mengangguk seolah memahami. Oh, aku mengerti. Mungkin memang lebih baik aku meminta sumbangan dari saudagar lain yang lebih bisa dipercaya. Aku mendengar bahwa beberapa pedagang lain sudah siap menyumbang. Mungkin aku harus pergi ke mereka saja. Harun merasa terpojok. Ia sadar bahwa jika ia tidak memberikan sumbangan, reputasinya sebagai saudagar akan dipertanyakan. Akhirnya, dengan berat hati, ia berkata, "Baiklah, aku akan menyumbang 500 keping emas. Tapi biarkan aku memberikannya secara langsung di depan orang banyak agar mereka melihat kebaikan hatiku." Abu Nawas tersenyum puas. Tentu saja, aku akan mengatur semuanya. Keesokan harinya, di tengah pasar yang ramai, Abu Nawas mengumumkan bahwa saudagar Harun akan memberikan sumbangan besar demi kebaikan masyarakat. Harun, yang tidak bisa lagi mengelak, akhirnya menyerahkan 500 keping emas di depan semua orang. Namun, sebelum Harun sempat berbicara panjang lebar, Abu Nawas memanggil Ibrahim untuk maju. "Wahai Ibrahim, ini adalah uangmu yang dulu dipinjam oleh saudagar Harun. Sekarang, ia sudah mengembalikannya dengan sukarela di depan semua orang," ujar Abu Nawas dengan suara lantang. Harun terkejut, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa karena seluruh pasar sudah menyaksikan. Dengan wajah merah padam, ia hanya bisa tersenyum pahit sambil berharap kejadian ini segera berlalu. Ibrahim yang awalnya tidak menyangka akan mendapatkan uangnya kembali, merasa sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. "Engkau memang bijaksana dan cerdik, Abu Nawas. Aku berhutang budi padamu." Abu Nawas hanya tertawa. "Aku hanya membantu menegakkan keadilan dengan cara yang menyenangkan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Sejak hari itu, Harun tidak berani lagi berhutang sembarangan dan reputasi Abu Nawas sebagai orang yang cerdas dan adil semakin terkenal di seluruh negeri. Terima kasih sudah menonton video di sini. Besok silahkan mampir lagi ya.